Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Semoga anak-anak hari ini diberikan kesehatan, diberikan kenikmatan yang banyak, dan juga keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga sekeluarga ya, Nak ya. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Hari ini Ibu akan membahas tentang ASEAN yang ada di buku anak-anak juga. Coba dibuka halaman 12 dan juga 35 ya. Nah, sebelum kita belajar dan juga membahas tentang ASEAN, kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Silakan berdoa masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelumnya kita pernah membahas ya apa itu ASEAN, tetapi hanya sekelumit saja alias sedikit aja, atau sepintas kita hanya membahas tentang negara-negara yang ada di ASEAN itu sendiri. Tapi kita belum membahas tentang apa sih ASEAN itu. Nah, anak-anak sambil dibuka bukunya, sambil mendengarkan penjelasan ibu ya, dan juga dicatat apa-apa saja yang penting atau digarisin ya. Misalnya ada bagian penting yang ada di buku. Nah, ASEAN itu apa? ASEAN itu ada kepanjangannya. Association Southeast Asian Nation. Anak-anak boleh menghafalkannya atau boleh kalau misalnya mau dibahasa Indonesiakan menjadi Perhimpunan Bangsa-Bangsa di Asia Tenggara. Ingat aja ASEAN itu adalah kawasan yang ada di Asia Tenggara. Seperti itu. Nah, terus ASEAN itu bentuknya seperti apa? ASEAN itu bentuknya atau wujudnya itu adalah organisasi. Yaitu suatu organisasi ya. Organisasi itu perkumpulan seperti kalau di sekolah itu OSIS, ya organisasi siswa, perkumpulan para siswa. Kalau di universitas atau di perguruan tinggi namanya HIMA, Himpunan Mahasiswa. Terus kalau misalnya di lingkungan remaja musola misalnya, atau di lingkungan RT-an kalian, lingkungan masyarakat kalian di tempat tinggalnya, itu ada kumpulan remaja-remaja masjid ya. Nah, itu juga termasuk organisasi. Nah, ASEAN itu seperti itu. Cuma anggotanya adalah banyak negara, ya, lebih besar lagi jangkauannya. Nah, untuk apa organisasi ini dibentuk? Untuk kerjasama antar negara. Jadi enak nih kalau misalnya kita mau kerjasama dalam bidang ekonomi, dalam bidang budaya, dalam bidang kesehatan misalnya, atau yang lain-lain. Nah, kita bisa bekerja sama dalam perhimpunan tersebut, dalam ASEAN ini ya, akan lebih mudah pengaturannya. Kemudian, kapan ASEAN itu dibentuk? Tanggal 8 Agustus 1967. Sebentar lagi ya ulang tahunnya ya. ASEAN, anak-anak boleh digarisin karena itu penting. Kemudian lanjut, bermula dari pertemuan 5 menteri luar negeri. Jadi ASEAN ini awal dicetuskannya dari 5 menteri luar negeri. Nah, dia ketemu, mereka berlima bertemu di Hong Kong. Nah, kemudian menyepakati suatu kesepakatan untuk membentuk ASEAN ini. Nah, isi kesepakatannya ada di buku. Dan itu agak panjang atau lumayan panjang, jadi anak-anak silakan ringkas sendiri. Coba belajar untuk membuat satu kata atau poin penting dalam bacaan tersebut, kemudian digariskan ya. Jangan digarisin semua. Jadi nanti anak-anak menyingkat sendiri, merangkum sendiri. Anak-anak akan tahu poinnya seperti apa. Nah, terus anggotanya ada 10 negara. Sudah dibahas kemarin ya, ada berapa aja negaranya. Sekarang kita mengenal kawasan ASEAN. Ada di halaman 35, di situ judulnya sama persis, mengenal kawasan ASEAN. Nah, ASEAN itu ada di mana? Kalau misalnya secara geografis ya, secara kita lihat di peta atau di globe, geografis itu berarti lokasi di buminya ya. Ada di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Kemudian diapit juga oleh benua Asia dan benua Australia. Nanti akan ada gambarnya, Ibu akan perlihatkan ya. Nah, yang kedua, terbagi menjadi 2 bagian ya. Ada Asia Tenggara Kepulauan, ada Asia Tenggara Semenanjung.
Terus, kalau secara geologisnya, komposisi bumi ya, geografis dan geologis itu berbeda. Kalau geografis itu seperti yang kita lihat di peta, ada peta terbentang misalnya di rumah kamu ada, atau dimanapun kamu melihatnya. Kita tunjuk ASEAN itu ada di mana? Oh, ada di sebelah sini nih, ASEAN. Misalnya ya, kalian tunjuk sebelah kiri atau sebelah kanan. Ini namanya ASEAN. Di Asia Tenggara di sini. Nah, itu lokasi di peta dunia atau peta bumi. Secara geografis seperti itu. Kalau geologis berarti lebih dalam lagi. Oh, ini Asia Tenggara. Oke, di Asia Tenggara itu ada apa aja? Gitu. Itu namanya geologisnya ya, lebih ke dalam lagi. Ada wilayah dataran rendah, ada dataran tinggi dan ada pegunungan. Karena negara di ASEAN itu ada 10 dan kebanyakan memiliki dataran rendah, ada juga yang punya dataran tinggi dan pegunungan. Nanti akan dibagi lagi. Nah, dataran rendah itu negara apa saja, dataran tinggi negaranya apa aja, dan di negara itu di wilayahnya yang mana, di kota yang mana, seperti itu ya. Jadi terbagi lagi seperti itu. Dan ada ya di bukunya disebutkan negara-negaranya anak-anak. Jadi sambil baca dan sambil digarisin biar nanti hafal ya, hafal dan juga ingat di kepala seperti apa bagian-bagian secara geografis dan geologis. Sekarang ke gambaran letak geografisnya. Seperti ini ya yang ada di video. Ini garis merah yang di sebelah kiri gambar ya. Ini garis merah adalah wilayah Asia Tenggara. Kemudian yang biru-biru di sampingnya ini nggak terlalu kelihatan. Nah, karena gambarnya agak kecil. Nah, di sebelah-sebelahnya itu adalah apitan atau Asia Tenggara yang di tengah itu diapit oleh benua apa tadi? Asia Australia, kemudian Samudra Hindia Pasifik ya. Nah, di samping kanannya gambarnya lebih jelas lagi, tapi ini hanya wilayah Asia Tenggaranya saja. Seperti ini gambaran petanya ya, geografisnya. Laos ada di sebelah situ, Vietnam, kemudian Filipina, Brunei, Indonesia, dan lain-lain. Indonesia paling besar ya petanya karena termasuk Asia Tenggara kepulauan. Yang lain berarti semenanjung. Seperti itu ya. Coba sambil disimak baik-baik, yang mana negara yang memiliki wilayah paling kecil dan yang mana yang memiliki wilayah paling besar. Diamati baik-baik. Nah, mungkin ada anak-anak yang nggak tahu, Bu. Kayak gimana dataran rendah itu? Dataran rendah itu seperti apa? Dataran tinggi itu seperti apa? Dan pegunungan itu kayak gimana? Bentuknya aku nggak tahu, nggak ada bayangan. Nah, seperti ini bentuknya. Ya, dataran tinggi tuh. Nah, dataran tinggi itu berarti seperti bukit, seperti itu ya. Bukan pegunungan, tapi masih agak lebih rendah dari pegunungan. Nah, ada hamparan hijaunya juga, agak lebih dingin kalau di dataran tinggi. Kemudian di dataran rendah itu berarti kesuburannya terlihat ya, lebih dominan kesuburannya. Kemudian lebih rendah dan banyak aliran sungainya, banyak air-air seperti itu ya, ciri-cirinya dataran rendah. Terus pegunungan berarti sudah jelas ya, ada gunung-gunung. Nah, ciri-cirinya seperti itu. Berarti nanti kalian kalau jalan-jalan terus mengamati sekitar kalian, sekitar jalanan, lokasi, bisa tuh sambil menentukan, oh, berarti kita sedang berada di wilayah dataran rendah atau di wilayah dataran tinggi. Seperti itu ya. Nah, untuk tugas kali ini, anak-anak, Ibu perintahkan untuk membuat mind mapping atau peta pikiran seperti kemarin yang lahirnya Pancasila ya, tetapi ini kita ganti tentang ASEAN. Di halaman 36, ayo rumuskan. Boleh ditulis di buku temanya, boleh juga di buku tulis kalau nggak muat. Nanti di-upload di Google Classroom kalau udah ada yang punya dan udah bisa mengaktifkannya. Emailnya sudah ngerti gitu ya. Tapi kalau misalnya belum ada karena kepenuhan atau misalnya kendala lain-lain, boleh langsung dikirimkan ke WhatsApp Ibu. Nah, batas waktunya hari Senin, tanggal 2 Agustus jam 8 malam. Lewat dari jam 8 malam, walaupun kalian mengumpulkan, Ibu tidak akan memberikan nilai. Ya.
Itu saja untuk tugas hari ini. Mudah-mudahan anak-anak mengerti dan memahami apa yang Ibu jelaskan. Nanti saat school visit atau pertemuan-pertemuan berikutnya akan Ibu ulangi lagi pertanyaan yang sama. Mudah-mudahan anak-anak bisa ingat dan pahami ya apa materi yang Ibu sampaikan pada hari ini. Itu saja materinya. Ibu ucapkan terima kasih. Mohon maaf bila ada kata yang salah ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.